Di chat saya coba lihat dulu ada apa. Izin, saya bisa dulu baru masuk di sini. Oke, kajian rekaman. Rekamannya sudah ya ini, sedang kita rekam ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang ruqyah syar'iyah. Kenapa kita membahas tentang ruqyah syar'iyah? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah ruh dari Tibun Nabawi. Kenapa disebutkan ruh dari Tibun Nabawi? Karena seorang praktisi Tibun Nabawi pasti yang pertama dikedepankan adalah ini. Ya, pasti yang pertama dikedepankan adalah surat ayat ini. As-Syu'ara ayat 80 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini hakikat dari Tibun Nabawi. Jadi semahir apapun kita dalam melakukan pengobatan, sehebat apapun diagnosa kita, tapi ketika Allah tidak menyembuhkan, tidak memberikan kesembuhan, ya semuanya sia-sia, semuanya tidak berguna gitu. Karena dari satu ayat ini saja sudah jelas bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan terapis, bukan obat. Walaupun untuk bisa sembuh itu terdapat 3 syarat. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, yang ketiga diizinkan oleh Allah. Jadi untuk bisa mendapatkan izin dari Allah, poin yang pertama yang kedua harus dapat dulu. Diagnosanya harus tepat, pengobatannya pun harus tepat. Karena kalau kita diagnosanya salah, apalagi sudah pasti pengobatannya akan salah. Dan kalau sudah diagnosanya salah, pengobatannya salah, maka kecil kemungkinan Allah akan menyembuhkan. Allah akan mengijabah doa kita dengan menyembuhkan pasien itu. Contohnya, ada orang patah tulang, ya, ada orang patah tulang. Tapi karena kita menganggap bekam adalah pengobatan terbaik, tapi kita menganggap bekam itu adalah sunnah, dibekam. Sembuh nggak? Kecil kemungkinan untuk sembuh. Walaupun bisa saja gitu ya, tapi kecil kemungkinan untuk sembuh. Sangat kecil kemungkinan Allah memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena salah. Patah tulang itu ya diperbaiki tulangnya, disambungkan kembali tulangnya dengan proses pemijatan, dengan proses pengurutan gitu ya. Bukan dengan bekam. Baru kalau misalkan sudah diurut, sudah diperbaiki struktur posisi tulangnya, direposisi lagi, dibekam untuk proses recovery itu bisa. Tapi kalau begitu patah tulang langsung dibekam, ya kecil kemungkinan untuk sembuh karena memang bukan itu cara penanganannya. Nah, makanya tadi syarat kesembuhan itu ada 3. Tepat diagnosa, tepat obat, dan diizinkan oleh Allah. Lah, kok kenapa kata diizinkan oleh Allahnya ditaruh di belakang? Tadi, karena untuk mendapatkan izin Allah, kita harus melakukan 2 hal tadi. Tepat dalam diagnosa dan tepat dalam obat. Jadi itu ya, kenapa kata atau kalimat diizinkan oleh Allah ditaruh belakangan. Itu ya. Jadi syarat inilah yang harus kita kedepankan. Sebagai seorang praktisi Tibun Nabawi, kita harus benar-benar menguasai ini. Benar-benar harus mengedepankan ini. Baik ke dalam diri kita ataupun ke dalam diri pasien. Bahwa yang menyembuhkan itu bukan saya loh Pak. Yang menyembuhkan itu bukan obat ini loh Pak. Kita sebagai terapis hanyalah teman ketika seseorang ingin mendapatkan kesembuhan. Obat hanya sebagai wasilah ketika orang lain sedang berusaha mendapatkan kesembuhan. Nah, tapi kita sebagai teman dan sebagai wasilah, kita benar-benar sedang mengejar hakikat supaya mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan kesembuhan itu. Ingat ya, seorang praktisi Tibun Nabawi harus mengedepankan ini dulu. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kita sudah tepat diagnosanya, kita sudah tepat pengobatannya, tapi Allah belum mengizinkan, berarti jelas kita sedang diuji kesabarannya. Ya, jadi bukan berarti Allah kok tidak menurunkan kesembuhan. Ya, bukan tidak menurunkan, mungkin belum menurunkan kesembuhan karena Allah sedang ingin tahu gitu, seberapa sabar kita, seberapa ikhlas kita gitu. Ya, pasiennya seberapa ikhlasnya, seberapa sabarnya. Terus si terapisnya seberapa seberapa putus asanya. Soalnya kadang-kadang ada yang udah melakukan proses pembekaman, udah ada yang melakukan proses pemberian herbal, tapi belum sembuh juga sampai bertahun-tahun, artinya putus asa gitu. Kalau kita tidak melihat ayat ini, pasti putus asa. Tapi begitu kita ingat kepada ayat ini, insya Allah
kita akan terrefresh kembali. Oh iya, bukan saya yang menyembuhkan gitu, tapi Allah yang menyembuhkan. Makanya kalaupun memang belum sembuh, tetap kita berjuang dengan sabar. Ya, kembali ya. Wa idza maridu fahuwa yasfin. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita dan di dalam diri pasien. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam ruqyah syar'iyyah. Kenapa kita buka dulu dengan ayat yang tadi? Supaya akidah kita benar dulu. Ya, supaya akidah kita benar dulu. Jangan langsung menganggap bahwa kalau kita gagal, kalau kita tidak bisa menyembuhkan, maka kita adalah orang-orang yang tidak diijabah doanya. Mungkin Allah sedang menguji, mungkin Allah sedang ingin tahu seberapa sabarnya kita. Ya. Tadi ya, perkenalkan nama saya Asep Marzuki, dan kali ini kita akan membuka materi tentang ruqyah syar'iyyah. Pertama, sebagai praktisi ruqyah, kita harus tahu juga ini, ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasyara. Ya. Di ayat ini, di ayat Al-Isra ayat 82, kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat, sifat. Jadi sifat itu ada yang menyebutkan penawar, ada yang menyebutkan obat. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi di sini jelas, kenapa kita sebagai praktisi ruqyah mengawali pertemuannya dengan ini dulu. Dengan Al-Isra ayat 82 dulu. Kenapa? Supaya kita yakin bahwa yang Allah turunkan berupa Al-Quran itu memang bisa dijadikan sifat. Ya, itu memang bisa dijadikan sifat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara dibacakan secara khusyuk, dengan cara ditadaburi, dengan jadi tafakuri, bukan dijadikan air minum, bukan dimasukkan ke dalam gelas diminum, bukan dimasukkan ke dalam bak mandi dipakai mandi, bukan seperti itu, tapi dibaca, ditadaburi, ditafakuri. Bagus-bagus kalau dihafal, bukan cuman Arabnya saja, tapi dihafal artinya juga gitu. Jadi kita hafiznya hafiz plus ya. Selain bisa membaca Al-Quran, selain bisa menghafal Al-Quran, hafal juga artinya. Luar biasa. Ya. Tapi itu susahnya luar biasa. Untuk menjadi penghafal Al-Quran saja, godaannya sangat luar biasa. Oke, jadi kembali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasyara. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai sifat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an hanyalah menjadi sebuah kerugian. Malas baca Quran tuh, ya. Jangan orang lain lah, saya sendiri pun kadang-kadang merasa seperti itu. Kalau lagi iman lagi menurun, baca Quran itu kayak malas banget. Nah, makanya melalui kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan bisa merefresh, mudah-mudahan bisa membuat iman kita semakin naik lagi. Soalnya iman manusia itu kan naik turun ya. Kalau kita sedang naik imannya bisa lebih dari malaikat. Tapi ketika kita sedang turun imannya, itu bahkan bisa lebih jahat dibanding setan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Berikutnya, kita harus mengetahui pengertian ruqyah. Setelah kita tahu bahwa itu Al-Quran diturunkan untuk menjadi syifa, untuk menjadi obat, maka langsung kita berarti kita bisa menjadi seorang ruqyah dengan media Al-Quran. Tapi ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah jampi, Ibu-ibu. Dalam bahasa Arab itu juga ruqyah itu jampi, mantra. Nah, tapi karena ini ruqyahnya ruqyah syar'iyyah, jampinya, mantranya diambil dari Al-Quran, maka kita sebut ruqyah itu doa. Memang kalau dari segi bahasa ruqyah itu jampi, mantra. Cuman mereka yang menyebutkan ruqyah itu jampi atau mantra adalah orang-orang yang belum mengenal Al-Quran dulu di zaman jahiliyah. Tapi begitu orang-orang sudah mengenal Al-Quran, begitu diperdengarkan cara meruqyah dengan Al-Quran, maka semua sepakat bahwa ruqyah itu tidak disebut jampi lagi, tapi disebut doa. Bermunajat kepada Allah, minta disembuhkan dari apa yang sedang kita rasakan, baik itu penyakit medis ataupun non medis. Ya. Makanya kalau kita bertanya kepada orang lain sekarang,
kepada apalagi kepada praktisi-praktisi ruqyah. Apa sih ruqyah itu? Ruqyah itu jampi, Pak, doa, ya. Langsung saja kita sebutnya ruqyah itu doa. Doa yang benar-benar doa, gitu. Bukan doa yang dicampur-campur dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya apa? Kita bertawakal bukan kepada Allah, tapi bertawakal kepada doanya. Soalnya sebagai praktisi ruqyah dan sebagai trainer ruqyah, saya sering ditanyakan oleh peserta pelatihan saya, gitu ya, anak didik saya, gitu, ditanya, Kang, kalau misalkan kena sihir atau ayat ruqyahnya yang mana ya? Atau Kang, ayat ruqyah itu yang mana saja? Nah, itu yang menjadi khawatir kalau kita berpikir seperti itu, kita tawakalnya hanya kepada satu atau dua ayat saja. Padahal semua ayat di Al-Quran itu bisa dipakai untuk beruqyah. Semua ayat di Al-Quran bisa dipakai untuk berdoa, gitu maksudnya. Makanya kita lebih baik tidak usah perlu tahu, gitu ya. Kalau memang kita belum paham sebenar-benarnya tentang Al-Quran, kita tidak usah memikirkan ini ayat yang mana ya yang cocok. Kita menggunakan Al-Fatihah saja, insya Allah cocok untuk segala jenis gangguan, segala jenis kondisi gangguan setan, gitu, gangguan setan dari golongan jin. Makanya kalau kita benar-benar sebagai seorang ruqyah syar'i, maka pola pikir kita harus kita rubah. Jangan kepada pasien itu jangan menitik beratkan hanya kepada satu atau dua ayat. Khawatir pasien itu nanti akan hanya menuhankan atau mengagungkan ayat tersebut saja, mengalahkan ayat-ayat yang lain. Sementara ayat-ayat Al-Quran semuanya bagus. Ya. Jadi ruqyah itu apa? Ruqyah itu doa. Nah, karena ruqyah itu jampe atau doa, maka ada beberapa bagian dari ruqyah. Yang pertama ruqyah syar'iyah. Apa ruqyah syar'iyah? Ruqyah syar'iyah itu adalah ruqyah yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, menggunakan ayat Al-Quran, doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan sunnah, itu ruqyah syar'iyah. Ada juga ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur syirik. Contohnya, orang begitu ngomongnya di ruqyah, tapi diberikan sesuatu gitu. Pak, silakan Bapak ini simpan di dalam dompet untuk menarik rezeki Bapak. Itu bisa berdampak menjadi sesuatu yang syirik. Kenapa? Karena menganggap bahwa benda yang kita kasih itu adalah jimat yang bisa menarik rezeki. Kalau tidak ada itu, rezeki kita nggak akan datang. Padahal siapa yang mengatur rezeki? Allah. Jelas, yang mengatur rezeki itu Allah. Makanya kalau kita berpaku kepada satu benda, sangat mungkin sekali kita akan menjadi orang yang musyrik. Nah, itu hati-hati ya. Makanya para peruqyah yang syar'iyah itu hampir tidak pernah memberikan sesuatu kepada pasiennya. Kecuali mungkin pasien itu sudah paham bahwa ini yang diberikan itu hanyalah hadiah pemberian. Tapi kalau untuk pasien yang awam, itu lebih cenderung kita tidak perlu memberikan sesuatu gitu, sebagai seorang peruqyah itu. Karena khawatirnya dianggap jimat oleh orang-orang yang kita beri. Ya. Pernah saya punya cerita, guru saya, yang memang karena beliau adalah orang yang dianggap memiliki keilmuan yang cukup luas, ada orang yang datang minta diruqyah oleh guru saya. Ya, oleh guru saya diruqyah. Dan oleh guru saya diberikan satu buah cincin yang memang sering dipakai oleh guru saya. Nggak ada apa-apanya cincin itu karena memang bagus aja, guru saya suka gitu. Dan beliau itu berpikir kalau ingin bersedekah, berikanlah apa yang dia sukai. Maka cincinnya dibuka nih buat kamu lah, buat hadiah, buat oleh-oleh. Tapi apa yang terjadi? Oleh orang tersebut, karena memang pemahaman tauhidnya, pemahaman akidahnya cukup awam, oleh orang tersebut si cincin ini dianggap sebagai jimat. Ini pemberian dari gurunya. Kalau dengan ini saya akan terhindar dari gangguan jin. Akhirnya begitu cincinnya dia lupa naruh, ya nyari kemana-mana, stres dia. Waduh, saya bisa kena gangguan jin lagi kan cincinnya nggak ada. Padahal tujuan guru saya itu bukan itu. Silakan dipakai sebagai perhiasan di tangan kamu aja. Silakan dipakai sebagai oleh-oleh saja, sebagai tanda mata saja, nggak ada yang lain. Hanya hati-hati ya. Sebaiknya kita sebagai peruqyah yang syar'i tidak perlu memberikan sesuatu benda, sesuatu alat kepada orang lain supaya
khawatirnya orang lain akan terpengaruh, akan terpaku kepada benda yang kita berikan. Terus ada lagi ruqyah yang namanya ruqyah sihriyah. Ruqyah yang ada mengandung unsur sihir. Ini kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Faizal ya. Ada satu kitab yang di dalamnya itu membahas bagaimana cara nyantet orang, bagaimana cara melet orang. Itu kan sesuatu yang dilarang oleh Islam, ya, tidak diperbolehkan oleh Islam. Kalau memang kita ingin mendekati seseorang, ya kita dekati Allahnya gitu, kita dekati pemiliknya gitu. Tapi di kitab tersebut diceritakan bisa memelet orang, bisa menyantet orang, dan itu kan sudah jelas namanya sihir. Ya, itu jelas namanya sihir. Dan itu yang diperlihatkan oleh kemarin lagi viral itu adalah Gus Samsudin mencontohkan itu luar biasa. Seperti bisa memberikan sihir dan mengatasi sihirnya dengan trik sulap, akhirnya dibongkar oleh pesulap merah gitu kan. Akhirnya dia sendiri malah malu gitu. Tapi kalau kita ya mungkin malu, tapi kalau untuk Gus Samsudin sendiri, karena memang orangnya sudah putus urat malunya, malah mencari pembenaran, nggak merasa malu, malah merasa bangga gitu, yang menjadi terkenal gitu. Alhamdulillah ya, kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita pahami dulu bahwa ruqyah itu ada 3, ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang sihri. Nah kita hindari yang syirki dan yang sihri ya. Jangan sampai kita terjebak di situ. Banyak sekali sekarang itu labelnya ustadz, labelnya ajengan, labelnya kiai haji, tapi pada prakteknya perdukunan juga gitu. Ya. Banyak orang yang minta rezeki kepada ustadz gitu. Ustadz, tolong saya rezekinya lagi seret, minta dibantu. Oleh ustadz itu dikasih persyaratan-persyaratan, harus menggunakan ini, harus menggunakan itu, harus begini, harus begitu, harus pakai ini, pakai itu, gitu kan oleh ustadz tersebut. Pertanyaan saya, kalau memang ustadz tersebut ya yang mengaku ustadz padahal dukun, kalau memang dia bisa, kenapa rumahnya masih jelek? Kenapa kendaraannya masih jelek juga gitu? Kalau bisa udah aja lakukan oleh dia sendiri, pasti rumahnya bisa bagus, kendaraannya bisa bagus gitu. Tapi kebanyakan yang mengaku bisa seperti itu, rumahnya masih biasa-biasa aja, bahkan masih jelek juga gitu. Terus ada juga yang minta pengasihan supaya perempuan yang dia incer bisa tertarik gitu. Ya dalam tanda kutip melet lah gitu ya. Terus sama tadi si ustadz si dukun yang mengaku ustadz itu memberikan persyaratan-persyaratan lain gitu. Harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Pertanyaan saya lagi gitu. Kok ustadznya juga istrinya jelek gitu. Maaf ya. Si dukunnya juga istrinya jelek gitu. Kalau memang dia bisa melet, kalau dia memang bisa pengasihan, udah aja ilmunya dia pakai. Dan sekarang yang jadi istrinya minimal Luna Maya. Bukan istrinya yang seperti yang sekarang. Saya pernah lihat banyak orang berbondong-bondong datang ke satu rumah. Di sana seperti tampilannya seperti kiai, seperti ustadz gitu ya. Tapi saya yakin bahwa itu adalah dukun. Minta apa? Minta didekatkan jodoh. Nah, si ustadz ini usianya udah 50 tahun belum menikah. Ya. Kalau memang dia bisa mendekatkan jodoh orang lain, harusnya dia sendiri gitu yang bisa mendekatkan jodohnya sendiri gitu. Ini udah 50 tahun masih bujangan. Yang parahnya orang lain malah minta bantuan dia gitu. Nah itu. Jadi hati-hati ya, begitu kita mendengar kata ruqyah, kita benar-benar harus pahami dulu. Kalau ruqyah yang syariah itu lebih cenderung menganjurkan pasien-pasiennya melakukan ruqyah mandiri, bukan menganjurkan pasiennya untuk datang berkali-kali kepada tempatnya. Karena kalau seperti itu, artinya orang tersebut atau dukun tersebut sedang mengambil keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ini jahat sekali. Contohnya orang sakit ya kayak kelakuan si Gus Samsudin gitu ya. Orang sakit ditipu dengan kelapa yang sudah dia setting sendiri, terus ditipu bahwa kelapanya ada kotorannya, ada ada benda-benda aneh di dalam kelapanya, padahal dia udah masukkan sendiri. Dibilanglah bahwa Bapak ada yang nyantet, ini saya santetnya udah pindahkan ke kelapa.
orang itu sakit, dimanfaatkan gitu oleh si Gus Samsudin ini. Kan luar biasa jahatnya gitu. Orang yang sedang sakit malah dimanfaatkan, ini nauzubillah min dzalik. Mungkin sudah masuk daftar calon penghuni neraka ini mungkin. Karena udah jelas orang sakit itu bukan disembuhkan tapi malah diambil keuntungan dari orang tersebut gitu. Kita jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan ya, insya Allah kita ruqyahnya yang syar'i. Saya tidak pernah lebih dari 3 kali menerapi satu pasien. Kalau sudah 3 kali datang lagi, saya tidak mau lagi meruqyahnya. Karena apa? Karena orang itu berarti menganggap penyembuhan itu datang dari saya. Padahal harusnya dia bisa ruqyah mandiri. Ruqyah itu doa, tadi Bapak Ibu ya. Ruqyah itu doa, maka doa yang mustajab adalah doa yang ikhlas. Doa yang ikhlas itu dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ketika kita sedang mendoakan diri kita, maka sudah hakul yakin pasti ikhlas. Tidak mungkin kita mendoakan diri sendiri tidak ikhlas, karena mau minta kabeh apa gitu ke diri sendiri. Makanya ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah yang lebih mengedepankan ruqyah mandiri, bukan sengaja membuat orang lain datang lagi ke tempatnya. Gitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu 3 macam ruqyah. Ada ruqyah yang syar'iyah, syirkiyah, dan sihriyah. Nah, ada yang menyatakan bahwa ruqyah itu tidak boleh. Ruqyah itu tidak boleh. Dari Ibnu Mas'ud, ya, sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruqa wa tamimah wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwala adalah syirik. Tamimah itu jimat, tiwala itu mempercayai hari-hari, ya, mempercayai keberuntungan, meramal, dan ruqyah itu adalah syirik. Ini ruqyah yang mana dulu? Dari asbabul wurudnya, pada saat Rasulullah mengeluarkan hadis ini, itu belum ada yang namanya ruqyah syar'iyah. Belum ada orang yang ruqyah menggunakan ayat Al-Quran. Tapi lebih banyak orang menggunakan ruqyah dengan bahasa-bahasa jahiliyah, bahasa-bahasa terdahulu di antara mereka gitu. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa ruqyah itu syirik. Tapi ada waktu itu di hadis Bukhari nomor 8270, saya intinya seperti ini ya. Ada juga yang menyatakan bahwa yang minta diruqyah itu tidak akan masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Berarti orang ini akan dihisab dulu ketika akan masuk ke surga. Kalau memang pernah diruqyah, dan hisabannya berat. Nah, ini pun sama, asbabul wurudnya adalah ketika orang tersebut diruqyahnya dengan sesuatu yang tidak syar'i. Makanya tidak termasuk kepada golongan yang masuk surga tanpa hisab gitu. Tapi insya Allah kalau meruqyahnya dengan yang syar'i, melaksanakan sunnah Rasulullah, maka kita insya Allah akan masuk surga tanpa hisab, membersamai Rasulullah. Ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan di hadis Abu Dawud, ya, nomor 2200, la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi pada saat itu ada Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah pimpinan kaum yang terkena gigitan ular berbisa dengan membacakan Al-Fatihah. Ya. Jadi ada pemimpin satu kaum, satu kabilah digigit ular berbisa oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diruqyah menggunakan Al-Fatihah. Kemudian Abu Sa'id ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya membacakan Al-Fatihah untuk meruqyah si pemimpin kaum tersebut gitu. Dan alhamdulillah sembuh. Kemudian saya diberi kambing oleh si pimpinan kaum tersebut gitu. Apakah tidak apa-apa? Lalu Rasulullah menjawab, sungguh kalian benar. Buatkan untuk satu bagian bersama kalian. Ya, jadi begitu mendengar bahwa menggunakan ruqyahnya menggunakan Al-Fatihah, maka Rasulullah pun menyatakan boleh. Nah, dari hadis inilah makanya kita menganggap bahwa ayat Al-Quran itu sangat bisa digunakan untuk ruqyah. Sangat bisa digunakan untuk ruqyah, ya. Ini adalah ruqyahnya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli shay'in min syarri kulli nafsi au ainil hasadi Allahu yasbik bismillahirrahmanirrahim.
Ini boleh di screenshot supaya nanti begitu meruqyah kita bisa menggunakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yurik, min syarri kulli nafsi au ainil hasadin. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa menggunakan ini. Ruqyah syariah berdasarkan tauhid dan keikhlasan, tidak bergantung kepada ruqyah dan ruqyahnya. Bacaan berasal dari ayat Al-Quran dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bacaan dimengerti dan dipahami, tidak mencampur adukan dengan hal lain yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Tadi contohnya seperti tadi, tidak membantu dengan, tidak ditambahkan dengan benda-benda yang bisa mengantarkan orang lain menjadi syirik gitu. Dikasih kertas lah, dikasih benda-benda lain lah seperti cincin, batu dan sebagainya, keris dan sebagainya. Ya. Karena itu khawatir bisa mengakibatkan orang terganggu akidahnya. Sekarang ini banyak lagi sekarang yang lagi ngeri-ngerinya itu dukun pada berani lagi sekarang menunjukkan taringnya gitu ya. Ngaku kebal lah gitu. Ngaku bisa meramal lah gitu. Apalagi yang cicitnya Mbah Priuk tuh ngakunya cicitnya Mbah Priuk mendapat bisikan dari Allah gitu. Masya Allah luar biasa sekali ya. Padahal yang bisa berbicara dengan Allah itu hanya Nabi Musa waktu itu. Dan Rasulullah ketika sedang mendapatkan wahyu tentang sholat, ketika sedang Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini cicitnya Mbah Priuk yang mukanya tengil, yang mukanya nyebelin kayak gitu, ngaku mendapatkan bisikan dari Allah, bisa meramal. Binasa gitu ya. Sarap itu. Sarap banget gitu ya. Ngaku punya kekebalan lagi. Begitu disuruh disuntik sama Dr. Richard Lee takut juga gitu. Ente ya kadang-kadang sarap itu orang. Ya. Jadi saya tuh miris juga tuh. Ya, dan yang lebih miris lagi banyak lagi yang percaya gitu. Banyak lagi yang membela gitu. Ngelihat mukanya aja gitu tengil, nyebelin gitu ya. Orang-orang banyak lagi yang suka gitu. Itulah Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Bukannya Mbah Priuk itu yang saya dengar kisahnya itu dia tuh di saat meninggal pun masih bujang loh ya, belum mempunyai pernikahan sebelumnya. Iya. Bagaimana Ya makanya. Ya? Ribet. Makanya itu orang sarap kan yang saya bilang itu orang itu sarap itu. Aku sampai cicitnya Mbah Priuk itu. Ya. Itu ya. Jadi itulah fitnah-fitnah dari orang-orang seperti itu saja banyak bisa menjerumuskan orang lain. Apalagi nanti fitnah dajjal ya. Makanya kita sehabis sholat, ya lebih baiknya kita berdoa terhindar dari fitnah dajjal. Ya. Dan tadi dari fitnah orang-orang seperti yang tengil kayak gitu aja banyak yang terpengaruh, apalagi fitnah dajjal yang oleh Allah memang diberikan kewenangan, kekuasaan gitu. Ya. Semoga kita terhindar dari fitnah dajjal. Amin ya Allah. Baik. Saya buka chat dulu, ini ada chat yang masuk ya. Coba saya lihat apa ini maksudnya. Oh, iya benar. Dukun disebut orang pintar karena yang datang orang tolol. Ya betul, Bu, ya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam situ. Ya, kembali ke materi ruqyah. Jadi dalam ruqyah itu kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an bertujuan sebagai doa meminta diijabah dari berbagai macam hajat kita oleh Allah. Ya, jadi melalui ayat Al-Quran itu kita minta diijabah oleh Allah. Ayat Al-Qurannya penting, tapi yang lebih penting caranya kita membaca. Oke, jadi harus benar caranya. Iya, harus benar itu bagaimana? Makhrajnya benar, iya perlu. Tajwidnya benar, iya perlu. Tapi yang paling utama itu adalah penghambaan kitanya. Jadi dengan membaca itu tidak hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kalau kita ngomong seperti itu aja, gitu ke orang lain ngomong dengan kecepatan seperti itu, orang banyak yang nggak ngerti gitu, dan orang menganggap kita tuh ngomong asal. Sama, ke Allah pun apalagi ke Allah adabnya harus lebih baik gitu. Karena kita sedang meminta, kita sedang menghamba gitu. Adabnya harus lebih baik. Makanya cara membacanya pun harus benar-benar diperdalam, diresapi. Begitu kita meminta sesuatu dengan ayat tersebut, maka ayatnya kita resapi, bahkan mungkin dengan menetes air mata kita ketika membacanya gitu. Ya. Jadi ayat Al-Quran penting, tapi cara membacanya yang penting. Cara membaca juga penting, tapi yang lebih penting lagi adalah hatinya.
ya. Kita membaca, oh sampai meneteskan air mata, tapi di hati kita nyantai-nyantai aja, seperti nggak khusyuk gitu membacanya, hatinya masih banyak pikiran-pikiran yang lain gitu. Ya, itu juga perlu kita perbaiki. Hatinya penting, ya. Yang paling penting adalah hatinya. Makanya dalam kita melakukan ruqyah itu hati kita yang paling utama. Hati kita yang paling utama. Nah, sekarang saya akan coba melakukan diagnosa tentang macam-macam gangguan jin. Macam-macam gangguan jin itu ada gangguan jin, gangguan sihir, dan ain. Kalau gangguan jin itu mungkin karena kezaliman bangsa jin, salah satunya mungkin akibat kelalaian kita mungkin pernah mengganggu tempat tinggal bangsa jin, tanpa kita berdoa, akhirnya jin itu mengganggu kita. Contohnya kalau kita waktu lagi kecil gitu ya, kalau kita masih kecil, suka pipis sembarangan nih, kalau yang laki-laki ya, suka pipis sembarangan, kemudian tiba-tiba besoknya sakit, panas gitu ya. Mungkin tempat tinggal jin, tanpa kita berdoa, tanpa kita bismillah, kena kencing kita, akhirnya jinnya marah. Nah, itu salah satu gangguan jin. Kalau gangguan sihir, ini adalah kezaliman orang lain. Kezaliman orang lain yang minta bantuan jin untuk bisa melukai kita, membuat kita sengsara, membuat kita menderita gitu. Baik menderita fisik, psikis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu gangguan sihir. Ya. Jadi kalau gangguan jin itu murni karena kezaliman bangsa jin, mungkin akibat kelalaian kita. Kalau gangguan sihir itu ada orang zalim, ada orang hasad yang tidak ingin kita bahagia, yang tidak ingin kita sehat, sehingga mereka minta bantuan bangsa jin untuk bisa mengganggu kita. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa keduanya ini ada, jin dan sihir itu ada. Karena kita sebagai umat Islam, di Al-Baqarah ayat ketiga sudah disampaikan ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang yang beriman itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah jin dan sihir. Kita juga perlu percaya bahwa sihir itu ada karena Rasulullah sendiri pun pernah disihir. Ya. Rasulullah sendiri pun kena sihir. Jadi kalau kita menganggap kita suci, karena kita bersih, nggak mungkin kena sihir, kita sudah melampaui batas. Kita bisa saja kena sihir. Ya. Cuma yang sekarang lebih banyak terjadi itu bukan sihir. Sekarang itu lebih banyak terjadi adalah ain. Ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana itu sihir, bagaimana itu ain. Karena ini pembahasannya cukup panjang, cukup luas ya. Tidak bisa selesai dalam satu malam. Yang jelas sihir itu ada, masih ada orang-orang yang walaupun sekarang nggak punya zaman modern, masih menggunakan media sihir. Contohnya tadi, dukun-dukun masih eksis ternyata, berarti ada orang-orang yang menggunakan jasa dukun. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri gangguan jin itu biasanya pada gangguan ibadah yang paling sering, ya. Gangguan sihir, gangguan jin yang paling sering dikenai itu adalah kondisi ibadah kita. Tiba-tiba ibadah kita jadi malas. Tiba-tiba ibadah kita menjadi tidak khusyuk. Tiba-tiba walaupun khusyuk tapi sering lepas konsentrasi. Contohnya di sini mungkin ada Bapak Ibu yang pada saat sholat lupa rakaat. Itu salah satu ciri gangguan jin. Ciri gangguan setan dari golongan jin. Kenapa? Karena memang tujuan setan dari golongan jin itu menjauhkan kita dari ketakwaan, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Islam. Itu tujuan utamanya, makanya diganggu ibadah kita. Baru yang kedua gangguan fisik. Gangguan fisik oleh gangguan jin atau gangguan sihir biasanya terjadinya tiba-tiba, Pak, Bu. Ya, terjadinya tiba-tiba. Awalnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba pas begitu malam tiba, kok jadi ada yang sakit tubuh saya, kok jadi ada yang panas bagian tubuh saya, kok ada yang terasa lain di bagian tubuh saya gitu. Itu gangguan fisiknya. Gangguan psikologis itu juga terjadinya seketika gitu. Ya. Biasanya dia itu orangnya periang, kok tiba-tiba sekarang dia jadi pemurung tanpa ada masalah apa-apa, tanpa kita ketahui bahwa dia punya permasalahan gitu. Itu mungkin ada gangguan jin di situ. Contoh, saya pernah menangani satu kasus perempuan yang disihir dengan sihir mahabbah atau pelet namanya. Ya, ada perempuan yang dipelet. Awalnya dia ke orang tua itu hormat, ya, berbakti, tapi tiba-tiba
begitu dia pernah bertemu dengan seorang pria gitu, hormat kepada orang tuanya hilang, bakti kepada orang tuanya hilang. Terus yang dibilang sama orang tuanya kadang-kadang nggak didengar. Dia lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Ya. Nah itu terjadinya apa drastis. Nah itu yang sering terjadi kepada pasien-pasien yang terkena gangguan sihir, mahabbah atau pelet. Ya. Jadi hati-hati kalau kita menemukan orang yang mengalami perubahan psikologi secara drastis tanpa ada permasalahan apa-apa yang kita ketahui, atau mungkin dia sendiri tidak merasakan ada permasalahan tapi tiba-tiba psikologisnya berubah, maka hampir bisa dipastikan dia terkena gangguan jin. Ya. Kalau gangguan sosial, jelas. Karena gangguan jin itu akan merubah psikologis seseorang, kecenderungan berpikir seseorang, maka akan lebih mungkin orang tersebut terganggu gitu ya hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Nah, ini ciri-ciri penyakit akibat sihir, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Penyakit yang diderita tidak terdeteksi. Jadi silakan nih Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang salah satunya ada salah satu ciri-ciri berikut gitu ya Bapak Ibu, silakan di list oleh Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang kita rasakan gitu. Pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Penyakit yang diderita tidak terdeteksi oleh medis. Ya, kita udah periksa nih ke dokter, ke rumah sakit, di CT scan, di ronsen, tetap nggak kelihatan juga penyakitnya gitu. Nah, itu juga mungkin akibat sihir. Penyakit yang diderita terlihat jelas. Contohnya saya pernah melihat menangani kasus ada perempuan yang beberapa hari itu wajahnya masih mulus, tapi hanya dalam hitungan 2-3 hari wajahnya tiba-tiba penuh jerawat yang besar-besar. Kenapa? Ternyata dia disihir oleh seorang pria yang beberapa hari lalu dia tolak cintanya. Alhamdulillah ya, sampai seperti itu. Ada yang seperti itu gitu. Dia ngomong ke dukun gitu ya, Mbah, Pak, Kang, gitu ya. Mungkin ngomongnya kayak gimana gitu. Saya sakit hati sama perempuan ini. Kemarin saya mengutarakan cinta tapi dia nolak. Pokoknya saya nggak mau tahu, bikin dia jelek. Si penyihir ini, dukun ini bekerja sama dengan jinnya, dikirimlah sihir supaya mukanya jadi penuh jerawatan. Datang ke tempat saya, karena dia curiga bahwa ini ada yang tidak beres gitu ya. Diruqyah, bereaksi ekstrim, jinnya ngomong bahwa saya adalah kiriman, tapi saya tidak ambil pusing gitu ya. Kalau memang kiriman silahkan saja. Kamu pertanggungjawabkan perbuatan kamu di hadapan Allah. Mau bersekutu dengan manusia dan manusianya mau bersekutu dengan jin, itu hukumnya jelas syirik. Maka silakan kamu pertanggungjawabkan itu. Yang saya minta kamu keluar dan berikan jangan ganggu lagi perempuan ini. Alhamdulillah setelah diruqyah seperti itu mukanya kembali berangsur membaik gitu. Tidak sekaligus ya, berangsur membaik. Namanya juga bekas jerawat pasti akan ada bekas-bekas yang ada bekasnya gitu. Tapi setidaknya berangsur-angsur hilang gitu. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah kelihatan normal lagi gitu. Jadi drastis gitu perubahannya tuh. Baik emosinya, baik kesehatannya itu drastis. Ya. Terus sakitnya berpindah-pindah. Atau mungkin di tempat tertentu. Misalkan dia kalau mungkin pernah melihat film voodoo ya, ada yang ada unsur voodoo-nya, ditusuk di bagian satu tubuh, orang itu akan misalkan sakit di bagian tubuh tersebut. Nah, itu sihir. Ya. Saya sakitnya di sini terus, misalnya di perut terus sakitnya, tapi pas begitu dicek di perut nggak ada apa-apa. Mungkin itu ada sihir. Tapi jangan langsung memvonis bahwa ini nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, ini mungkin kena sihir. Kita pastikan dulu, ronsen dulu, USG dulu, dilihat dulu benar-benar seksama, nggak ada apa-apa tapi sakit, nah itu kemungkinan bisa ada sihir. Tapi kalau kelihatan, ini ada luka di lambungnya, ini ada peradangan pada livernya, sakit di bagian perut, wajar, itu bukan sihir, tapi memang ada faktor lain. Ya. Tapi kalau dideteksi nggak ada apa-apa, tapi sakit di bagian tubuh itu, nah itu kemungkinan kena sihir. Ya. Kemudian sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang. Nah ini biasanya kalau yang dilakukan adalah sihir mahabbah pelet. Saya pernah menangani kasus ada perempuan ya yang
hampir setiap malam memimpikan seorang pria. Itu aja. Padahal kalau dia lagi bangun, nggak mikirin sama sekali perempuan laki-laki itu. Tapi kalau malam terpikir terus. Nah itu juga mungkin kena sihir. Ya, itu ciri-ciri gangguan sihir. Yang berikutnya ciri-ciri gangguan jin. Sakitnya berpindah-pindah karena jin tinggal di aliran darah. Jadi kalau orang yang terkena gangguan jin suka mengalami sakit yang berpindah-pindah. Kemudian sakitnya cenderung pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu sholat, bangun tidur, terus begitu kita sedang tilawah, pokoknya di waktu-waktu tertentu saja. Ketika jin itu tidak suka, maka sakit akan terasa lebih-lebih gitu. Ya, pada saat sholat tilawah itu lebih sakit. Nah, memang seperti itulah gangguan jin, gitu ya. Karena jin tidak akan suka kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih memperdalam agama kita. Itu jin tidak akan suka. Ya. Kemudian cepat merasa ngantuk atau bahkan sulit tidur. Jadi terlalu mudah tidur atau terlalu sulit tidur itu bisa jadi karena gangguan jin. Nggak capek-capek amat tapi tidurnya pelor banget gitu. Itu juga hati-hati ya. Hati-hati, mungkin itu ada faktor jin di situ. Udah capek banget tapi mau tidur susah banget. Udah ngantuk banget tapi mau tidur susah banget. Ya itu juga hati-hati, mungkin ada faktor jin di situ. Ya. Sering memimpikan suatu tempat, biasanya tempat di mana jin tersebut mulai masuk ke tubuh. Nah, ini juga pernah sering saya dapati gitu ya. Orang yang begitu diruqyah, saya tanya, "Ibu sering mimpi?" "Iya." "Mimpinya mimpi apa, Bu?" "Mimpi kayak pernah di hutan gitu." "Hutannya Ibu kenal?" "Iya, kenal sih. Dulu saya pernah ke situ." "Oh, mungkin disitulah jin masuk pertama kali ke dalam tubuh Ibu." "Oh, kok gitu?" "Ya mungkin di sana Ibu lupa Bismillah, di sana Ibu lupa berdoa, Ibu lupa melakukan penjagaan diri." Ya. Kemudian sakitnya tidak terdeteksi medis, sakitnya sering kambuh, sering lupa rakaat sholat. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sering lupa rakaat sholat, ini khawatir ada gangguan jin di situ. Nah, tadi biasanya jin itu tidak akan suka kita lebih dekat kepada Allah. Baik. Ini beberapa contoh gangguan, beberapa contoh indikasi adanya gangguan. Sekarang saya minta Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya semua. Supaya kita bisa melaksanakan terapi ruqyahnya sambil melihat Bapak Ibu barangkali ada yang terdapat reaksi atau mungkin ada yang terdapat perubahan-perubahan di dalam diri gitu ya. Jadi kelihatan, bisa terdeteksi. Jadi saya minta dibuka kameranya supaya bisa kelihatan gitu kalau ada yang reaksi gitu. Ya, saya tunggu Bapak Ibu untuk membuka kameranya dulu ya. Saya minta semuanya dibuka dulu kameranya. Oke. Silakan dibuka dulu kameranya. Kalau yang memang lagi kerja sih saya nggak paksa ya. Tapi selama yang bisa dibuka kameranya, saya minta dibuka kameranya. Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya masih bekerja, mendengarkan saja. Iya, kalau yang masih bekerja nggak apa-apa ya. Kalau yang masih bekerja nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa untuk membuka kameranya, saya minta dibuka kameranya. Baik, kita mulai terapi ruqyah kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan terapi ruqyah ini kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu berupa kesembuhan secara paripurna ya, kesembuhan fisik, kesembuhan psikis, kesembuhan sosial, kesembuhan spiritual terutama. Jadi mudah-mudahan dengan ruqyah ini kita bisa mendapatkan itu. Amin. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bersihkan hati kita, ya, karena kita hanya meminta kepada Allah. Kita hanya meminta kepada Allah. Di sini walaupun saya yang akan melakukan terapi ruqyah kepada Bapak Ibu semuanya, tapi bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanyalah sebagai teman Bapak Ibu di mana Bapak Ibu sedang membutuhkannya.
pelantara ya Pak. Iya, hanya wasilah saja. Yes. Hanya wasilah saja. Jadi bukan saya yang menyembuhkan, tapi di sini yang menyembuhkan Allah melalui khusyuknya, melalui tekadnya hati kita tertaut kepadanya. Semakin kita khusyuk, semakin kita benar-benar minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabahnya pun dengan lebih lebih besar lagi ijabahnya. Bapak boleh bertanya? Oh iya boleh, silakan Bu Malvina. Okay. Gini loh Pak, kalau saya ya, honestly, saya tuh kalau mendengarkan orang diruqyah atau saya sendiri diruqyah, pokoknya mendengarkan siapapun baca-baca doa. Bahkan ngeliat keranda pun saya bisa menangis. Kenapa ya Pak ya? Ngeliat keranda itu? Iya dari dulu Bapak aku kalau ngeliat keranda bukan takut, tapi kok jadi kayak nangis, jadi nyesek gitu loh. Itu nanti perlu ini Bu ya, perlu konsultasi lanjutan, soalnya mungkin gak cukup waktunya kalau sekarang ya. Iya. Ya. Misalnya di lain kesempatan kita konsultasi lanjutan saja. Soalnya ada beberapa hal yang perlu kita kupas dan tidak di forum terbuka seperti ini gitu. Harus personal. Ya. Oke, Bapak. Ya. Baik, sekarang kita mulai, Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, ruqyah adalah doa. Dan untuk mengawali doa, kita insya Allah akan bacakan muqaddimah. Muqaddimah doa. Muqaddimah ruqyah sama dengan muqaddimah doa. Yaitu membacakan ta'awudz, istighfar, syahadat, sholawat, dan doa perlindungan. Membacakan itu ya. Ta'awudz, istighfar, syahadat, sholawat, dan doa perlindungan. Apa fungsinya ta'awudz? Ta'awudz jelas kita sedang meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena yang sedang kita hadapi adalah setan-setan dari golongan jin. Makanya kita awali dengan ta'awudz. Istighfar, apa fungsinya? Istighfar jelas kita sedang meminta ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita buat. Mungkin dosa yang dirasakan, mungkin dosa yang tidak dirasakan, tapi pasti kita semua punya dosa. Apalagi kita meminta maaf atas dosa-dosa yang memang kita rasakan, kita pernah lakukan gitu. Ya. Silakan beristighfar gitu ya. Kemudian bersyahadat. Apa fungsinya bersyahadat? Khawatir. Ya. Khawatir kita pernah tergelincir akidahnya. Suatu kali gitu ya, mungkin sesekali kita pernah tergelincir akidahnya sehingga kita agak melenceng tauhid kita. Makanya kita kembali syahadat supaya kita terperbaiki, ya terperbaiki lagi. Sholawat jelas karena kita adalah umatnya Rasulullah. Kita mengagungkan beliau, kita berwasilah atau bertawasul dengan atas nama beliau, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Dan doa perlindungan fungsinya buat apa? Doa perlindungan jelas untuk melindungi diri kita. Khawatirnya pada saat diruqyah kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena ini ruqyahnya online apalagi ya. Makanya saya minta semuanya dibuka kameranya. Jadi begitu ada reaksi mungkin di antara Bapak Ibu, begitu ada reaksi saya bisa langsung mengontrolnya gitu. Ya. Baik. Jadi sebagai muqaddimah kita akan sama-sama bacakan ta'awudz, istighfar, syahadat, sholawat, dan doa perlindungan. Siap Bapak Ibu ya? Coba ya. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, mukadimahnya sudah sama-sama kita bacakan. Sekarang Bapak Ibu boleh pejamkan mata supaya lebih fokus. Tapi tetap kameranya dibuka, Bu, ya, Pak, supaya bisa lebih fokus, supaya bisa dikontrol kalaupun nanti khawatirnya ada reaksi-reaksi yang tidak diharapkan. Tapi insya Allah kita akan bisa menanganinya. Jadi semuanya diharapkan fokus, khusyuk, konsentrasi, hanya mendengarkan bacaan yang saya bacakan. Sekali lagi, hanya mendengarkan bacaan yang saya bacakan. Tidak perlu mengikuti, tidak perlu ikut walaupun tahu ayat suratnya, tapi benar-benar hanya mengikuti. Bacaan-bacaan yang saya bacakan, kalam-kalam Allah yang saya akan bacakan, masukkan ke dalam kalbunya. Karena jin itu, setan itu tinggal di dalam kalbu kita, dan akan mengganggu kalbu kita, makanya biarkan bacaan-bacaan yang saya bacakan masuk ke dalam kalbu, supaya setan-setan dari golongan jin benar-benar merasa tidak nyaman. Benar-benar merasa terganggu, dan mudah-mudahan kalau ada gangguan itu di dalam diri kita, bisa secepatnya diangkat oleh Allah. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu cukup mendengarkan apa yang saya bacakan, masukkan ke dalam kalbunya. Kalau ada reaksi apapun itu, misalkan Bapak Ibu ada bagian tubuh yang panas, ada bagian tubuh yang sakit, ada bagian tubuh yang tiba-tiba terasa pegal, tidak usah dilawan terlalu ekstrim, biarkan saja itu terjadi, karena biasanya itu adalah reaksi ketika jin-jin dari dalam tubuh kita sedang merasakan tidak nyaman, sedang merasakan perlawanannya. Makanya jika ada rasa panas, sakit, pegal ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, jangan khawatir, itu hanyalah gangguan kecil dari setan-setan dari golongan jin yang sedang ingin menunjukkan eksistensinya. Kalau memang ada gangguan lain, contohnya ingin muntah, ingin buang angin, ingin sendawa, ingin bersin, tidak usah ditahan juga, keluarkan saja. Ya. Sebagai cara detoksifikasi, sebagai cara mengeluarkan gangguan atau mengeluarkan penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin tadi. Jadi kalau ada gangguan perasaan-perasaan yang sesuatu yang ingin dikeluarkan, keluarkan saja, tidak perlu ditahan-tahan. Ya. Sekali lagi, kalau memang ada sesuatu yang ingin dikeluarkan, keluarkan saja. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu mulai pejamkan matanya, saya akan mulai bacakan ayat. Sekali lagi tidak usah mengikuti, cukup dengarkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli yu'dhik wa min kulli 'ainil hasadi. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli yu'dhik wa min kulli 'ainil hasadi. Bismillahi arkik. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ma'saral jin. Ya ma'saral jin. Ya ma'saral jin. Ukhraju 'ala Allah. Ukhraju ya ma'saral jin. Ukhraju ya ma'saral jin. Siapapun kalian yang berada di dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, yang berada di dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, yang mengganggu pikiran, yang mengganggu kesehatan, yang mengganggu kehidupannya, atas nama Allah dan dengan izin Allah, saya perintahkan kalian keluar dari tubuh hamba-hamba Allah ini. Ukhraju ya ma'saral jin. Ukhraju ya ma'saral jin. Ukhraju ya ma'saral jin. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Saya akan mulai bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya ma'asyiral jin. Rasakanlah betapa menyakitkannya jika kalian ada menjadi pengganggu-pengganggu bagi hamba Allah ini. Rasakanlah betapa menyakitkannya ayat-ayat Al-Qur'an yang saya bacakan jika kalian menjadi pengganggu-pengganggu bagi hamba-hamba Allah ini. Sekali lagi, saya akan bacakan kalam-kalam Allah yang akan menjadi bala tentara Allah yang akan menghancurkan kalian yang sudah mengganggu hamba-hamba Allah ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya keluar. Keluar, semuanya keluar. Keluar lewat mulutnya. Keluar lewat mulutnya. Keluar. Ukhraj ya ma'asyiral jin. Ukhraj ya ma'asyiral jin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jika kalian datang dari sihir, jika kalian datang akibat kiriman dari seseorang, maka ayat inilah yang akan membakar kalian ya ma'asyiral jin. Ayat inilah yang akan membakar kalian ya ma'asyiral jin jika kalian tidak mau keluar. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma saraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru
yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma saru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Oke, Bu Novi, Bu Paslini istighfar. Bu Novi, Bu Paslini istighfar. Istighfar Bu Novi, Bu Paslini istighfar dalam hati istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lawan. Astaghfirullahaladzim. 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 Lawan Bu Novi, Bu Paslini, lawan. Lawan, jangan sampai mau dikendalikan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus, lunakkan hatinya, lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya Bu Paslini, Bu Novi, ayo lembutkan hatinya, jangan mau dikuasai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang lainnya tetap fokus kepada dirinya, masing-masing. Karena saya akan mulai kembali bacakan ayat Al-Qur'an. Siapa tahu di dalam tubuh Bapak Ibu ada gangguan, siapa tahu di dalam tubuh Bapak Ibu ada yang merasuki, yang mengganggu kesehatan, yang mengganggu kehidupan, perekonomian, dan sebagainya. Saya akan kembali bacakan ayat Al-Quran yang insya Allah menjadi bala tentara Allah yang akan menghancurkan jin-jin yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semuanya. Dan Ibu Paslini istighfar, istighfar lawan, Bu Novi juga istighfar ya. Yang lainnya fokus. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. Oke, istighfar, pas lagi istighfar. Ibu Sugiyati juga istighfar. Ya, istighfar Bu. Bu Paslini, Ibu Sugiyati istighfar. Lawan, jangan mau dikendalikan lagi. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan mari kita sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, Ibu Paslini. Ibu Paslini boleh dibuka mikrofonnya, Bu. Saya ingin tahu apa yang dirasakan, Bu. Silakan Ibu, Bu Paslini. Apa yang dirasakan, Bu? Wow. Terus apa lagi, Bu? Berat. Kalau Ustaz disebut tuh langsung panas, kayak belakang. Sebelumnya udah pernah diruqyah, Bu? Pernah dulu diruqyah. Bereaksi juga? Ya. Bereaksi juga? Masya Allah. Dulu waktu diruqyah katanya ada gangguan apa, Bu? Oke. Kapan, Bu, di ruqyah, Bu? Ya. Waktu di ruqyah itu kapan? Ya, setahun yang lalu. Setahun, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dengan di ruqyah yang sekarang Ibu bisa lebih mendapatkan kesembuhan, bisa mendapatkan kesehatan. Sebelumnya yang dirasakan apa aja sih, Bu? Sebelum sekarang gitu ya? Ada yang suka dirasakan? Apa sekarang? Iya. Sebelum diruqyah dulu, waktu sebelum diruqyah dulu, dari keluar sampai ke kaki kiri sampai ke tutupannya. Di pagi kadang itu pengennya tidur melulu. pengen tidur terus. Malas. Udah berapa lama, Bu, terasa kayak gitunya, Bu? Kalau terasa sih sebenarnya udah lama ya. Udah lama Pak Ustadz. Waktu masih mewarung dulu. Oh, iya. Warung bangkrut sampai selesai, sampai sekarang maksudnya belum ya. Ini kayak gini tuh kayak mau bergerak-gerak gitu tadi. Masya Allah. Ini harus sebenarnya harus terapi lanjutan kayaknya, Bu. Harus ya ada treatment lanjutan. Soalnya kalau untuk online seperti ini memang kita, apalagi dengan banyaknya peserta seperti ini, kita nggak mungkin bisa buka secara keseluruhan ya, Bu ya. Ada beberapa hal yang mungkin harus benar-benar harus personal gitu. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah diruqyah gangguan yang selama ini Ibu rasakan bisa lebih hilang ya. Bisa Allah angkat gangguannya. Nah, kita tidak bisa menjamin akan 100% hilang, tapi mudah-mudahan dengan adanya jalan seperti ini, cara seperti ini bisa membantu lebih mendapatkan proses kesembuhan, Ibu. Jangan lupa ruqyah mandirinya, Bu, rutin, Bu ya. Baik. Dirutinkan ruqyah mandiri, insya Allah. Ya. Terima kasih Bu Paslini atas pengalamannya. Sekali lagi ya kita doakan sama-sama. Semoga Ibu Paslini bisa mendapatkan kesembuhan yang paripurna, bisa mendapatkan kehidupan kembali yang lebih baik. Kemarin
bangkrut warungnya. Mudah-mudahan kalau memang itu akibat gangguan eksternal ya, kita tidak mau suudzon, tapi kalau memang ada gangguan eksternal, mudah-mudahan Allah angkat gangguan itu. Amin. Terima kasih Bu Paslini. Insya Allah nanti kalau memang ada kita. Saya mau tanya, tapi kok di mata saya ada melihat seseorang ya? Apa cuman pikiran saya aja? Wallahu alam sih Bu ya, saya nggak bisa memastikan. Khawatirnya juga terjadi fitnah. Tapi biasanya kalau memang ada faktor sihir, biasanya memang ada indikasi seperti itu. Tapi saya sekali lagi saya tidak bisa langsung memastikan karena memang perlu treatment lanjutan. Nanti kalau misalkan memang Ibu perlu, silakan nanti kita ngobrol-ngobrol dulu dengan saya secara personal Bu ya. Bisa lewat telepon, bisa lewat chat, WhatsApp gitu ya. Supaya lebih personal. Khawatirnya kalau di antara banyak orang kayak gini nggak bisa ini. Saya juga nggak berani gitu ya, nggak berani terlalu vulgar ngomongnya. Ya. Baik. Terima kasih, Bos. Ya, sama-sama. Kalau Bu Novi, ada dirasakan tadi apa, Bu? Assalamualaikum. Nah, yang saya rasakan ya, pertama sih seperti lucu gitu, Pak. Pengen ketawa aja. Habis ketawa tiba-tiba nangis. Saya nggak terasa kayak gitu. Kayak lucu banget. Lucu, tapi malah jatuhnya kayak takut nangis gitu, Pak. Terus matanya tuh nggak bisa dibuka. Oh, gitu. Sebelumnya pernah diruqyah, Bu? Nggak pernah. Baru sekarang? Iya, cuma kayak lelucon lucu banget. Tapi jatuhnya malah nangis gitu, kayak susah digerakkan. Nah. Lucu. Itu memang ada indikator, Bu ya, berarti ada indikator adanya sesuatu yang mengganggu sehingga ayat Al-Qur'an yang harusnya diterima dengan khusyuk, dengan syahdu, tiba-tiba dianggap lucu. Mudah-mudahan dengan dibukanya sekarang diruqyah oleh kita sama-sama diruqyah, kita bisa lebih ini lagi Bu, lebih aware lagi terhadap Al-Qur'an Bu. Insyaallah ya. Amin. Itu biasanya indikator bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang menganggap sepele Al-Qur'an. Bukan kitanya, tapi sesuatu di dalam diri kita, mungkin gangguan jinnya kah, ya, yang membuat kita itu seolah menganggap sepele Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan dengan adanya cara seperti ini kita bisa lebih aware lagi ke Al-Qur'an. Dan Ibu, kalau seperti itu saya sarankan ruqyah mandiri rutinkan Bu ya. Rutin ruqyah mandiri insya Allah ya. Terima kasih Bu Novi ya atas pengalamannya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kesembuhan juga. Kalau Ibu Sugiyati apa yang dirasakan Ibu? Tadi sendawa terus mual. Memang saya ada keluhan di kaki ya. Di kaki rasanya kan panas, emang tiap hari tuh rasanya panas. Ini setelah diruqyah ya memang kemarin kan saya habis diruqyah tuh hari Minggu. Saya masih lemah ini sebenarnya, tapi tadi dikasih tahu sama Pak Hendar ada ruqyah, saya ikut lagi. Tapi ya masih mual gitu. Tapi yang belakang sini berat udah hilang, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya selain panas kaki, keluhannya ada apa lagi Bu? Mungkin yang sifatnya bukan penyakit gitu ya, bukan fisik, secara psikologis. Ibu pernah ada merasakan yang aneh juga nggak Bu? Kalau saya memang keluhannya udah lama ya, itu di kaki tuh rasanya panas. Ya pernah mimpi gitu, tapi mimpinya mimpi buruk gitu. Pernah. Gitu ya. Oke. Ya, oke. Karena Ibu alhamdulillah sudah diruqyah ya kemarin ya. Diruqyahnya di daerah Ibu juga, di dekat rumah Ibu juga. Di Cilengsi. Ibu rumah di mana? Di Cilengsi. Di Bintara. Oh. Kebetulan kemarin habis belajar, habis ujian. Nah di situ pas saya memang lagi berasa banget, saya minta tolong totok punggung. Kebetulan di situ ada Mas Endar, alhamdulillah Mas Endar nolongin. Endar Aulia. Tapi reaksinya kemarin luar biasa. Mas Endar Aulia. Kenapa? Ya Mas Endar, siapa itu ya? Itu alhamdulillah.
Ya. Alhamdulillah saya biasanya di ruqyah nggak reaksi, tapi itu kemarin reaksi sampai saya pingsan kemarin. Bahkan sampai sekarang masih saya lemah nih, masih lemah. Tapi alhamdulillah nih ya badan saya udah agak entengan nih yang ngikutin ruqyah ini. Makasih banget Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya juga diberikan kesehatan, Pak Ustadz lebih sehat lagi. Amin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk buat umat. Amin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Makasih banyak. Sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa bisa mendapatkan kesembuhan pasca ruqyah ini ya. Amin ya Allah. Sekali lagi saya selalu mengingatkan ruqyah mandirinya Bu ya, jangan lupa ruqyah mandirinya. Insya Allah. Hanya di ruqyah sama siapapun itu tingkat efektivitasnya tidak sebesar kalau kita ruqyah mandiri, insya Allah. Karena ruqyah mandiri akan lebih ikhlas, insya Allah akan lebih mustajab. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, kemarin juga dipesenin nama Mas Endar begitu. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Segi ya. Oke, saya akan makasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Saya akan baca dulu nih dari Ibu Tuti Aliyah dari Lampung. Pada saat dibacakan ayat, air liur saya produksi sudah giliran selesai, sekarang nggak keluar lagi. Sama dada terasa agak penuh. Kenapa ya? Nah, kalau kenapanya ini kita perlu diagnosa lebih mendalam, Bu ya. Soalnya tipe-tipe gangguan jin itu memang tidak bisa kita generalisir. Kadang gangguan yang seperti itu adanya gangguan di dalam pikiran kita, adanya gangguan di dalam fisik kita. Itu memang tidak bisa digeneralisir, Bu. Kalau untuk membaca reaksi seperti itu. Tapi kalau misalkan dada terasa penuh, tiba-tiba ya begitu dibacakan ayat ruqyah, itu biasanya, tapi saya tidak bisa bilang 100%. Itu biasanya karena ibu selama ini beban yang terlalu berat di dalam hati ibu. Ya. Biasanya itu Bu Bu Tuti ya. Bu Tuti biasanya kalau misalkan pada saat diruqyah tiba-tiba dadanya terasa berat, terasa penuh, itu biasanya orang tersebut menahan beban yang terlalu berat di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Nah, makanya cara yang terbaik adalah dengan terapi istighfar, Bu, insya Allah ya. Memperbanyak istighfar, meminta bantuan kepada Allah untuk bisa melunakkan, melembutkan hati kita, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, beban-beban yang selama ini Ibu rasakan diringankan oleh Allah gitu. Dan dibukakan jalannya supaya terdapat penyelesaiannya. Soalnya kalau misalkan gangguannya eksternal, Bu ya, kalau gangguannya dari orang lain, biasanya itu ada reaksi yang tidak terkontrol. Kalau gangguannya dari eksternal, tapi kalau gangguannya internal ya bisa saja seperti tadi gitu. Makanya saya menyimpulkan ibu sih gangguannya internal, karena mungkin selama ini ibu punya beban yang hanya ditanggung sendiri gitu ya, tidak diceritakan kepada orang lain, tidak di-sharingkan kepada orang lain, sehingga menjadi beban yang cukup berat di kalbunya. Ya lagi mudah-mudahan nanti setelah ini ibu bisa lebih terbuka kalbunya, Bu ya. Cari teman atau cari siapa yang bisa diajak berbagi dan ceritakan permasalahan-permasalahan ibu, apa yang memang selama ini ibu rasakan, sehingga bisa lebih ringan, Ya. Oke. Sebelum ke Ibu Aprilia yang raise hand, saya coba baca chat dulu, Bu, sebentar, Bu ya. Nanti setelah ini Bu Aprilia boleh apa-apa naik. Dulu tiap malam saya selalu mendengar orang lewat depan rumah yang kakinya seperti diikat rantai. Dan kalau udah gitu badan saya kedinginan, jantung berdebar kencang, dan mata nggak bisa tidur. Hal ini saya rasakan sampai 2 tahun. Setelah ruqyah dan minum habat setelah madu, baru ada angsuran tapi lama. Oke. Ya memang untuk proses penyembuhan, Bu ya, saya tidak bisa bilang bakal instan. Karena seperti Ibu kan sudah beberapa kali ikut pelatihan saya ya, udah dari beberapa hari sebelumnya ikut pelatihan saya gitu. Saya selalu bilang, saya menangani pasien itu ada yang 1 kali penanganan langsung sembuh, ada yang perlu 2 kali baru sembuh, ada yang sampai bertahun-tahun sampai sekarang belum sembuh juga. Nah itu kan bukan hak kita, bukan kewenangan kita gitu. Itu mungkin karena memang Allah sedang menguji kesabaran kita, dan itu pun mungkin yang sedang diberikan kepada Ibu. Mudah-mudahan dengan diberikan proses penyembuhan yang lama kepada Ibu,
bukan berarti Allah tidak sayang, tapi justru Allah sedang sayang kepada ibu, ingin ibu lebih dekat lagi kepada Allah. Ya. Tapi alhamdulillah sudah ada progres, sudah mulai berangsur membaik. Itu berarti apa yang dilakukan selama ini sudah mendapatkan apa ya, jalan ijabahnya, Bu. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi sembuhnya, Bu ya. Amin ya. Kita aminkan. Silakan Ibu Aprilia. Ya, Ibu Aprilia, silakan. Terima kasih Ustadz. Yes. Tadi yang saya baru pertama ini di ruqyah ikut. Jadi yang pertama tadi saya rasakan jantung tuh berdebar gitu, terus tangan tuh bergetar sendiri, sama gigi itu kayak apa ya, ngerat gitu, terus sendawa gitu. Tapi alhamdulillah setelah selesai itu agak ringan tuh. Kira-kira kenapa ya Ustaz? Dada berdebar. Kalau dada berdebar, alhamdulillah Bu ya. Karena kalau dadanya berdebar itu mengindikasikan bahwa kita sebagai umat Muslim, sebagai umat mukmin itu digerakkan kolbunya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena kan sebagai umat Muslim itu ketika dibacakan ayat Al-Quran itu kolbu berdebar, kolbu kita bergetar. Ya, tadi salah satunya adalah ada getaran di jantung. Alhamdulillah kalau ada seperti itu, berarti kita masih bisa menerima ayat Al-Quran itu benar-benar masuk dalam kolbu kita. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada tangan yang bergerak sendiri, terus pokoknya bukan cuma tangan ya, anggota badan yang bergerak sendiri. Tadi di awal saya bilang kalau gangguan jin itu tinggal di aliran darah. Ya, inna syaitana lil insani fi majrad dam. Jadi setan itu tinggal di dalam tubuh manusia, tinggal di aliran darah. Makanya begitu dibacakan ayat ruqyah, suka ada gerakan-gerakan sendiri gitu. Ada gerakan-gerakan sendiri yang memang kita tidak bisa kontrol. Ya, akhirnya tadi seperti saya bilang, itu hanya menunjukkan bahwa dia atau bangsa jin ini sedang melakukan eksistensinya, sedang memperlihatkan eksistensinya, ingin dia diakui keberadaannya. Nah, makanya kita kalau memang sudah seperti itu, kita lawan dengan memperbanyak istighfar di dalam hati, lebih banyak mengingat kepada Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah, supaya Allah mengangkat gangguan tersebut. Dan kalau kita sudah lebih meningkatkan zikir kita kepada Allah, biasanya mereka merasa tidak nyaman di dalam diri kita, Bu. Nah, jadi kalau untuk kenapanya, saya sih lebih cenderung punya kesimpulan bahwa ibu itu ada gangguan yang selama ini memang tidak dirasakan, Bu, yang tidak disadari, nggak tahu dari mana gitu, nggak tahu dari mana datangnya. Soalnya itu ada jin yang tinggal di aliran darah, sehingga begitu dibacakan ayat-ayat ruqyah itu terjadi gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol, Bu. Seperti itu, Bu Epri. Terima kasih. Ya. Dan saran saya, Bu, untuk bisa menanganinya nanti ke depannya selain ruqyah mandiri, Ibu rutin buat air ruqyah. Doa sendiri, Bu ya. Ibu rutin buat air ruqyah. Contohnya seperti ini. Saya punya gelas, isinya biasanya air gitu ya. Sebelum minum, Ibu, minimal Ibu bacakan ayat kursi, tiupkan ke airnya. Minimal baca ayat kursi aja dulu. Tiupkan ke airnya, terus minum. Ya. Karena tadi kan jinnya tinggal di aliran darah, supaya lebih kena kepada jinnya, maka harus dilawan dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, salah satunya air tadi. Bagus-bagus kalau misalkan bukan cuma air, tapi dibantu dengan habatus sauda, madu gitu ya, herbal-herbal yang memang tidak disukai oleh bangsa jin gitu. Bagus-bagus dibantu dengan itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Epri. Mudah-mudahan setelah ini Ibu bisa mendapatkan kesembuhan, Bu ya. Amin. Baik, silakan Bu Nadia. Nadia Zulfa. Resian ada yang bisa disampaikan, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi saat ruqyah tadi suami katanya merasakan ketakutan sama gemetaran gitu Ustaz. Sama ini ya. Ketakutan apa, Bu? Mohon maaf, ketakutan apa, Bu?
takut sama gemetaran gitu Ustaz. Takut sama gemetaran. Ya, Iya. sama ininya sakit Ustaz. Sampai keloid. Oh, kalau ini terasa sakit. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Terus Bu? Sebenarnya gini Ustaz, suami kan Ustaz, setahun yang lalu itu memang sakit Ustaz. Nah, kan bekerjanya kan di lapangan jualan gitu kan Ustaz. Tiba-tiba itu lemas gitu tengah jalan, kayak melihat lampu gitu kan Ustaz. Sampai sekarang itu suami kerja lagi gitu Ustaz. Kalau ke dokter memang didiagnosa nggak ada penyakitnya kan Ustaz. Sampai di endoskopi juga nggak ada gitu Ustaz. Tapi nggak bisa pakai kerja gitu Ustaz. Sebelumnya udah pernah diruqyah, Bu? Sebelumnya dulu udah Ustaz, udah bertahun. Kenapa katanya Bu waktu diruqyah pertama, Bu? Di ruqyah nggak ada reaksi juga Ustaz. Ya. Apa? Yang ini baru ada. Yang ini rasanya lain daripada maksudnya gini Ustaz. Yang dulu-dulu di ruqyah biasa aja rasanya katanya Ustaz. Kalau yang hari ini tadi, yang ini tadi barusan ada rasa itu tadi, gemetaran sama ketakutan gitu kan. Karena selama ini kan Ustaz saya tanya apa ya, takut mual, takut apa? Enggak, memang gemetaran sendiri, takut sendiri gitu Ustaz. Kalau dulu memang riwayat ayahnya dulu memang sering takut gitu Ustaz, takut di rumah sendiri, takut di keramaian. Itu memang waktu sebelumnya berapa tahun ini gitulah Ustaz. Kalau merasakan yang di ruqyah dulu biasa aja, ini tadi ada rasa itu gitu Ustaz. Ya. Yang pertama ya, tadi saya menyoroti ke yang fisik dulu. Tiba-tiba keloidnya terasa sakit ya. Pada saat di ruqyah tiba-tiba keloid terasa sakit. Berarti kalau seperti itu, indikator bahwa keloid itu diakibatkan karena gangguan itu besar. Indikasi bahwa keloid itu diakibatkan karena gangguan, ya gangguan non medis di sini, mungkin gangguan jin atau gangguan sihir, itu sangat besar indikasinya. Maka lebih baik Bapak sekarang lebih rutin ruqyah mandiri, Pak. Dengan caranya begitu Bapak meruqyah, dipegang keloidnya itu. Ya, sambil dipegang keloidnya, sambil ruqyah, pegang keloidnya, yang sakitnya dipegang. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa lebih maksimal. Kemudian ada rasa takut ya, ada juga rasa takut, ada juga rasa gemetaran juga. Itu penyebab utamanya saya belum bisa menyimpulkan, tapi kemungkinan ada hubungannya dengan sakitnya Bapak itu. Apalagi kalau sebelumnya tiba-tiba lemas begitu melihat cahaya lampu, berarti hampir bisa disimpulkan bahwa sakitnya itu memang mungkin ada unsur bangsa jin di situ. Tapi saya sekali lagi, saya tidak bisa menyimpulkan 100% Pak, Ibu ya. Iya, Ustaz. Nah, untuk penanganannya, selain tadi ya Bapak ruqyah sambil dipegang keloidnya, coba rutinkan mandi bidara, Bu, Pak. Oh, campur daun bidara gitu ya, Ustaz? Campur daun bidara, insya Allah. Ya. Terus bisa juga bikin daun bidara yang buat diminum, karena daun bidara yang diminum juga itu bagus, kadar antioksidannya bagus juga, sehingga insya Allah bisa membantu menetralisir keloid yang ada di dalam tubuh Bapak gitu. Oh iya, insya Allah. Jadi, boleh dibantu dengan bidara, insya Allah. Ya. Itu sementara itu dulu Bu ya, Bu Nadia ya, mudah-mudahan bisa membantu jawaban-jawabannya. Dan kalau memang nanti ada pertanyaan lagi, ada yang mau ditanyakan lagi, kalau waktu sekarang tidak memungkinkan untuk ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung aja ke japri ke saya, Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sekarang saya ke chat ya. Ke chat, saya merasakan sesuatu ada yang naik dari lambung sebelah kiri sampai dada. Tepatnya jantung saya berdebar. Sempat mau keluar angin juga. Kalau ini kemungkinan besar ada gangguan jin yang sifatnya yang sifatnya angin. Ya. Jadi bisa jadi itu karena hembusan sesuatu gitu ya, mungkin hembusan sihir, mungkin hembusan
bangsa jin sendiri gitu yang mengganggu ke dalam kesehatan ibu. Dan terutama biasanya ibu penyakit yang dirasakannya penyakit mah. Benar nggak Bu? Ibu punya mah? Ya. Ya, insya Allah ya. Punya. Ya. Oke, berarti memang itu kalau ibu ada indikasi penyakit mah, maka yang paling mungkin terjadi itu adalah stres ibu selama ini terlalu tinggi. Ya. Iya, insya Allah ya seperti itu. Terus ini juga Ustadz, tadi itu sempat yang dari dada itu terus ke leher. Dari leher itu seperti ke otot-otot itu seperti menekan kayak mau meledak seperti itu. Oh gitu. Tadi itu sempat seperti itu. Yang dari dada itu naik langsung ke leher yang sebelah kiri. Kan itu naiknya kan dari yang kiri gitu. Langsung ke dada itu langsung berdebar. Akhirnya dia naik ke leher sebelah kiri juga. Nah, otot-ototnya itu seperti mau meledak seperti itu. Menekan, terlalu ditekan kayaknya seperti itu. Iya. Baik. Kalau saran saya Ibu, karena tadi ada hubungannya dengan lambung ya. Maka saran saya Ibu konsumsi madu yang sudah diruqyah, Bu. Ya. Insya Allah. Konsumsi madu yang sudah diruqyah. Karena pertama madu itu bagus buat lambung untuk bisa menekan asam lambung, bisa juga memperbaiki luka pada dinding lambung. Maka sebaiknya minum madu, tapi sebelum diminum minimal Ibu ruqyah dulu madunya. Ya. Boleh campur air. Boleh campur air, boleh madunya langsung, tapi intinya sebelum diminum diruqyah dulu. Dengan bacaan sendiri, dengan doa sendiri, insya Allah akan lebih mustajab. Insya Allah, amin, insya Allah. Itu Bu Nuri ya. Tapi yang pasti itu ada sedikit sihir juga ya Ustadz, seperti itu. Kok soalnya sepertinya saya tuh berhubungan dengan orang-orang yang agak-agak seperti itulah Ustadz. Ya. Ya, kalaupun memang ada sihir Bu ya, saya sih menyarankan kalaupun memang adanya sihir, kita tidak perlu memikirkan bahwa ini sihir dari siapa. Yang penting kita minta kepada Allah, kalaupun memang ada sihir, semoga Allah mengangkat sihirnya, semoga Allah menetralisir sihirnya. Perkara siapa yang menyihir kita, itu urusan dia dengan Allah. Dosanya dia yang nanggung. Iya, siap. Jangan sampai kita berpikir mungkin karena si fulan lah. Ya, khawatirnya malah prasangka kita saja, tapi kalaupun memang iya gitu, si fulan atau si fulan yang melakukannya, ya itu nanti urusannya dengan Allah saja. Kita hanya minta kepada Allah, sihirnya yang ada di dalam diri kita, Allah netralisir secepatnya gitu aja. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu Nuri ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Insya Allah, amin. Terus ini ada pertanyaan lagi. Saya sering mimpi seram, terus kayak ditindih. Terus sering juga mimpi pesantren saya dulu. Kenapa ya? Ini kalau mimpi serem, terus kayak tindihan gitu, terus juga mimpi di pesantren, khawatirnya ini ada jin yang terbawa dari pesantren dulu. Ya. Maka sebaiknya antum lebih rutin mandi air ruqyah. Mandi air ruqyah lebih rutin, insya Allah campur bidara supaya bawaan jin yang sebelumnya bisa lebih ternetralisir. Ya, ini kan ini DM ya, saya nggak perlu sebutin namanya berarti ya. Jadi lebih baik antum rutin mandi air ruqyah yang dicampur bidara, karena ini khawatirnya mimpinya seram kayak ditindih. Sering juga mimpi pesantren saya dulu gitu. Jadi khawatirnya ini bawaan dari tempat dulu gitu, dari tempat pesantrennya. Saya bukan menuduh bahwa pesantren ada jinnya, tapi di tempat manapun ada jinnya. Mungkin waktu itu antum kurang penjagaan, kurang berdoa, kurang menjaga wudhu, mungkin seperti itu, sehingga ada jin yang terus mungkin juga
dalam aktivitas sehari-hari kurang menjaga etika dengan lingkungan, mungkin ada tempat tinggal jin yang terganggu sehingga akhirnya mengganggu antum sekarang. Ya, jadi sebaiknya saya anjurkan lebih banyak mandi air ruqyah dicampur bidara, dan ruqyah mandiri jangan lupa. Gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, saya hanya nangis-nangis dan flashback dengan dosa-dosa yang pernah saya lakukan, mengingat banyaknya dosa maksiat yang saya lakukan dengan sadar atau tidak sadar karena zaman jahiliyah saya 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah kalau seperti itu, tinggal ditaubati saja Bu, insya Allah ya. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Kalau kita ada niat untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa berhijrah dari menuju ke arah yang lebih baik, maka insya Allah Allah akan menghilangkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita dan menggantinya dengan amal-amal baik yang kita lakukan. Jadi jangan khawatir Bu, insya Allah bisa dinetralisir. Alhamdulillah kalau seperti itu berarti Al-Quran itu benar-benar menyentuh kalbu. Al-Quran benar-benar menyentuh kalbu kita supaya kita mengarah ke arah yang lebih baik. Apalagi diarahkan kepada dosa-dosa yang sebelumnya terjadi gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan kesembuhan, benar-benar ingin mendapatkan kesehatan, benar-benar ingin berubah ke arah yang lebih baik. Itu ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibu tinggal terapi istighfar saja. Minimal sehari 100 kali istighfar Bu. Setiap habis sholat berapa kali? Ya minimal satu kali 100 kali. Kenapa? Rasulullah 100 kali istighfarnya. Masa kita kurang dari 100 gitu ya. Jadi minimal kita 100 kali istighfar sehari minimal. Lebih banyak lebih bagus istighfar untuk meminta maaf kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi selama 30 tahun ya. Jangan 30 tahun Bu. Kemarin aja kita pasti ada dosa yang kita lakukan gitu. Hari kemarin aja pasti ada dosa yang kita lakukan. Karena kita itu sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa dan akan melakukan dosa. Ya. Berbanyak istighfar insya Allah. Ya. Kemudian saya sudah lama sakit kaki sampai ulu hati kepala. Sudah herbal ini itu tapi sembuhnya sementara. Tadi saya rasakan sampai kepala terasa lebih sakit. Rasa sakitnya sebelah kiri. Oke. Kalau begitu di ruqyah terasa lebih sakit, berarti ada jin yang sedang menunjukkan eksistensinya, Bu. Ya, ada jin yang sedang menunjukkan eksistensinya. Maka sebaiknya Ibu rutinkan ruqyah mandiri, pegang bagian yang sakitnya tadi, seperti contohnya ya Bapak yang tadi ya, bagian yang sakitnya dipegang. Dengan ruqyah mandiri, pegang bagian yang sakitnya. Insya Allah akan lebih mempercepat proses penyembuhan. Ya. Soalnya Rasulullah mencontohkan seperti itu. Jadi Rasulullah mencontohkan dibacakan ayat Al-Quran dan dipegang bagian yang sakitnya. Ya. Rutin seperti itu. Siap Bu ya? Insya Allah siap ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah bisa mempercepat proses penyembuhannya. Oke? Baik Bapak Ibu semuanya, sudah jam 9:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Yang di bagian tengah dan timur pasti sekarang sudah lebih malam lagi. Di Hong Kong juga saya yakin sudah lebih malam. Makanya mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan supaya silaturahim kita tetap terjaga gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mau berinfak untuk proses pembangunan pesantren yang sedang saya laksanakan sekarang, boleh ke nomor rekening yang selama ini saya share ya ke Yayasan Rumah Tarbiyah Indonesia. Jadi atau mungkin saya tuliskan nomor telepon saya dulu Bu ya. Nomor telepon saya mungkin ada yang belum tahu ya. Nomor WA saya 0878 2174 2511. Sekali lagi ada di kolom chat. Dicatat aja. Itu di kolom chat udah ya. Oke. Di kolom chat 878 878 2174 2511. Silakan di kolom chat kalau ada yang belum nge-save nomor saya, silakan di-save. Barangkali nanti perlu konsultasi lanjutan, perlu sharing-sharing juga, silakan. Atau mungkin mau berdonasi untuk pembangunan pesantren, untuk berinfak ke yayasan sosial saya yang sedang
berjalan ini di Yayasan Rumah Tarbiyah Indonesia boleh juga, nanti bisa menghubungi ke nomor tersebut. Ya. Kalau boleh tahu pesantren apa, Pak? Hafiz Quran. Iya, pesantren Hafiz Quran. Alhamdulillah sekarang. Saya suka sekali. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk tahun keempat ya, masuk tahun kelima. 2017 saya bangun pesantren bersama beberapa orang di sini gitu ya, ada ustadznya juga. Alhamdulillah sekarang ya baru sekitar 4 angkatan, dan sekarang itu sekitar ada 100 santri. Mudah-mudahan dari mungkin nanti daerah dari mana Pak Ustadz? Ya. Daerah mana? Daerah Bandung Barat, Bu. Gunung Halu, Bandung Barat. Bandung Barat. Syarat untuk jadi santri di sana bagaimana, Pak? Tidak ada syarat khusus sih, Bu. Yang penting ada maunya saja. Itu biasanya kami umur berapa? Ya, usianya SMP SMA. Saya kira SD. Kalau SD belum sih, selama ini belum ada. Tapi kalau pemain mau boleh juga sih. Ya, kalau pemain mau. Anak aku kan masih SD Bapak. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin nanti SMP-nya bisa, SMA-nya bisa gitu ya. Soalnya di sini kalau SMA-nya terintegrasi dengan SMK. Jadi selain diajari ilmu agama, diajari ilmu Al-Qur'an, diajari juga ilmu tentang IT, karena SMK-nya SMK IT. Jadi kita itu berharap santri-santri kita selain paham ilmu agama, selain paham ilmu hafiz baca Al-Quran, tapi bisa mempelajari juga tentang kemajuan teknologi. Alhamdulillah sekarang ada beberapa santri yang bekerja di beberapa sekolah sebagai tim IT-nya. Lulusan-lulusannya yang sekarang masih yang lulusan kemarin SMK gitu ya. Sekarang masuk ke sekolah-sekolah, dipekerjakan sekolah-sekolah sambil kuliah, mereka sambil menjadi tenaga honorer untuk bidang IT-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget ada Bapak. Sekali lagi, kalau mau konsultasi, kalau mau bertanya, kebetulan saya juga ada beberapa grup ya. Nanti kalau misalkan mau masuk grup tentang Tibun Nabawi ini, nanti saya bisa masukkan ke grupnya. Tapi kalau sudah ada di grup ya sudah gitu. Nanti insya Allah kita silaturahim kita di dalam grup itu saja. Jadi nomor telepon saya 087821742511. Ada di kolom chat. Silakan di-share. Ya. Dan barangkali kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau berinfak, berdonasi untuk pesantren tahfidz yang sedang dijalankan ini, silakan. Insya Allah dengan senang hati kami menerimanya. Insya Allah Pak. Untuk pertemuan malam hari ini, insya Allah kita untuk kelas Tibun Nabawi kita akan lanjutkan hari Senin, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Senin. Pesantrennya di daerah Bandung Barat, Bu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ya. Insya Allah. Jadi insya Allah kita hari Senin kita akan bertemu lagi dengan kelas Tibun Nabawi, pendalaman tentang materi ruqyah ini, insya Allah. Supaya tujuan kami di sini dari LKHI itu semua alumni selain bisa bekam, selain bisa herbal, selain bisa diagnosa, tapi ruhnya adalah di ruqyah. Semuanya bisa ruqyah. Makanya insya Allah pendalaman tentang ruqyah kita akan jalankan di hari Senin. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan yang paling penting, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai penutup, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, akhir kalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya. Izin Bapak Ibu ya, saya akan tutup ya.